belajar pada mata kuliah praktik sistem kendali. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba memahami tentang pengenalan software Scilab. Software Scilab sendiri adalah software alternatif dari MATLAB yang biasa digunakan untuk analisis sistem kendali. Secara lebih spesifik, untuk video tutorial kali ini kita akan mencoba membahas mengenai fungsi dari Synodes dan juga konsol yang ada pada saya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mengenal tentang Scilab. Nah, jadi setelah kita buka pertama kali software Scilab, maka kita akan menjumpai beberapa jendela. Ada jendela konsol, kemudian file browser, kemudian variable browser, command history, dan juga newsfeed. Nah, yang pertama, kita coba pahami tentang file browser. File browser ini sebetulnya adalah jendela yang berguna saat kita ingin membuka berkas yang dibutuhkan dengan cepat. Jadi ini untuk file browser ini sebetulnya bisa kita ubah-ubah. Nah, dalam hal ini saya ingin membuka file browser yang ada di sini. Sehingga saya bisa dengan mudah menjalankan perintah-perintah yang ada di sini. Kemudian selain file browser ada yang namanya konsol. Nah, konsol ini adalah tempat untuk menuliskan perintah. Jadi, ketika kita ingin mengoperasikan atau menjalankan suatu perintah di Scilab ini, kita bisa tuliskan perintahnya di konsol. Kemudian ada yang namanya variable browser. Nah, variable browser ini adalah jendela yang akan menampilkan variabel-variabel yang kita gunakan dalam proses saat kita menjalankan perintah atau operasi. Kemudian ada command history. Nah, command history ini merekap tentang perintah-perintah atau operasi-operasi yang sebelumnya kita jalankan. Nah, yang terakhir newsfeed ini biasanya adalah beberapa update tentang software Scilab ini yang bisa dicari di webnya, yang sebetulnya juga bisa kita buka di web Scilab tersebut. Nah, kemudian selain jendela-jendela yang tadi telah disebutkan, ada juga yang namanya Synodes. Nah, cara membuka Synodes ini itu bisa dengan cara klik toolbar, ini launch Synodes, atau klik applications, kemudian pilih Synodes. Nah, ini misalkan saya buka. Nah, apa sih fungsinya Synodes ini? Nah, Synodes ini sebetulnya sama dengan konsol. Dia digunakan untuk menuliskan perintah yang akan dijalankan. Namun, perbedaan antara konsol dan Synodes, untuk konsol hanya mampu menjalankan hasil perintah atau operasi per baris, sedangkan Synodes itu bisa menjalankan perintah yang lebih panjang. Jadi, jika kita memiliki perintah atau operasi yang cukup panjang, alangkah lebih baik kita gunakan Synodes. Sedangkan jika kita ingin mengetahui hasil perintah atau operasi per baris, bisa kita gunakan konsol. Nah, selanjutnya kita akan mencoba beberapa hal tentang Synodes dan konsol ini, bagaimana perbedaannya. Oke, pertama-tama kita akan mencoba menuliskan matriks vektor. Nah, kita akan mencoba menuliskan perintah ini di konsol. Nah, untuk menuliskan matriks vektor, kita bisa menggunakan tanda koma dan titik koma. Contohnya seperti ini, misalkan kita menuliskan perintah A sama dengan 1, 2, 3, maka kemudian kita tekan Enter, maka akan menghasilkan sebuah matriks yang diberi nama matriks A, kemudian isinya adalah vektor baris, karena dia hanya memiliki satu baris. Nah, kemudian jika kita menggunakan tanda titik koma seperti ini, misalkan B 1, 2, 3, kita tekan enter, maka akan menghasilkan matriks vektor kolom karena hanya memiliki satu kolom.
Nah, kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah di sini di variabel browser. Ada penambahan variabel A dan juga variabel B. Nah, penambahan variabel A dan B ini terjadi karena kita menuliskan perintah yang ada di konsol tadi. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba membuat matriks yang bukan matriks vektor. Sehingga kita akan membuat matriks yang memiliki kolom dan baris lebih dari satu. Contohnya kita membuat matriks 3x3. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan suatu matriks dengan nama A besar yang isinya adalah matriks 3x3. Nah, selain membuat matriks, kita juga dapat melakukan beberapa operasi matriks seperti misalkan kita ingin mencari transpose dari matriks yang sudah ada. Dengan cara ini nama matriksnya, kemudian diketikkan petik 1 atau apostrof. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, maka ini akan didapatkan matriks transpose-nya. Nah, matriks transpose ini disimpan ke dalam variabel bernama ANS. Kecuali kalau kita mendeklarasikan seperti ini. C sama dengan A aksen. Kita enter. Nah, maka matriks transpose-nya ada di dalam variabel C. Nah, kemudian setelah itu kita juga dapat mencari nilai determinan. Nah, misalkan kita mencari nilai determinan dari matriks A. Nah, kemudian kita tekan enter, maka didapatkan nilai determinannya adalah sama dengan 0. Nah, selain kita dapat menuliskan determinan sama dengan 0, kita juga dapat mencari nilai inverse dari suatu matriks. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai inverse dari matriks A. Nah, nilai inverse dari matriks A, kemudian cukup kita tekan enter. Nah, di sini ada warning peringatan bahwa matriks is close to singular or badly scaled. Nah, ini terjadi karena determinannya adalah 0. Secara teori, inverse suatu matriks itu tidak dapat didefinisikan atau close to singular or badly scaled seperti ini karena nilai determinannya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian selain ini, kita juga dapat melakukan operasi-operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, penambahan, dan juga perkalian. Nah, selanjutnya kita akan mencoba hal tersebut. Nah, jika kita ingin menghapus apa yang ada di layar, di konsol ini maksudnya, itu bisa kita ketikkan CLC, kemudian enter. Kemudian enter lagi. Nah, untuk menghapus variabel-variabel yang telah digunakan yang ada di variabel browser, kita dapat ketikkan clear. Nah, otomatis akan terhapus. Nah, di sini bisa kita lihat di comment history, kita mendapatkan beberapa list perintah yang telah dijalankan. Jadi di sini terekap dengan baik di comment history. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menuliskan beberapa operasi matriks. Kemudian nanti kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan synods. Nah, pertama kita buat matriksnya terlebih dahulu. Misalkan kita buat seperti ini. 2, 3, 1, 6. Kemudian 1, 4, 5, 2. Kita enter. Nah, ya tadi ada yang belum saya sampaikan ya. Jadi untuk menuliskan suatu baris itu bisa dengan menggunakan koma, bisa juga dengan spasi. Jadi untuk misalkan kita ingin membuat baris pertama itu berisi 2, 3, 1, 6, bisa kita tuliskan 2 spasi 3, spasi 1, spasi 6, dan juga bisa juga kita tuliskan dengan koma. Nah, kemudian misal kita ingin melakukan proses penjumlahan A tambah A, matriks A tambah A, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Misalkan A minus A, hasilnya seperti ini.
Nah, kemudian kita juga dapat melakukan perkalian. Nah, yang perlu diperhatikan untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan itu dimensi matriksnya harus sama. Kalau yang dijumlahkan itu adalah 2 kali 4, maka yang penjumlahnya juga harus 2 kali 4. Begitu juga untuk pengurangan. Berbeda untuk operasi perkalian. Untuk operasi perkalian matriks, itu kita yang harus match adalah baris dan kolomnya. Seperti contoh seperti ini. Misalkan matriks A sama dengan 1, 2, 3. Kemudian kita tekan enter. B-nya adalah 1, 1, 2, 3. Kita enter. Nah, matriks yang seperti ini bisa dikalikan. A kali B. Nah, namun jika kita balik menjadi matriks B kali A, maka bentuk matriksnya akan berbeda. Ini lebih ke teori dasar tentang matriks. Nah, selanjutnya nanti akan kita bandingkan dengan hasil yang didapatkan saat kita menggunakan synods. Kita dapat melihat data yang ada di variabel A dengan cara double klik variabel di sini. Nih. Begitu juga dengan hasil perkalian dan pengurangannya. Nah, sekarang kita coba jika kita menggunakan synods. Kemudian kita tuliskan seperti ini ya. A sama dengan 1, 2, 3. Mungkin ini kita berikan nama yang lain ya. I synods. Kemudian yang ini B synods. Atau gini saja. Saya sudah siapkan filenya. Nanti tinggal kita coba saja. Cuman di sini kita berikan nama yang berbeda. Nah, misalkan ini kita save dengan cara ini, execute. Nah, maka akan muncul data-datanya. Di situ langsung bisa kita lihat. Nah, ini perbedaan antara synods dan juga konsol. Kalau di konsol perintahnya per baris, sedangkan di synods bisa langsung keluar datanya. Ini sebagai contoh untuk matriks A, ini sama ya, di sini tertulis 1, 2, 3 saat menggunakan synods, dan di konsol juga sama persis. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat grafik atau menggambar grafik dengan Scilab. Yang pertama kita akan mencoba membuat grafik terlebih dahulu menggunakan synods. Nah, sebetulnya saya sudah menyiapkan filenya, jadi nanti bisa langsung diketik sesuai dengan yang dicontohkan. Nah, ini sebagai contoh saya membuat suatu fungsi terlebih dahulu sebelum menggambar grafik. Jadi ketika kita ingin menggambar grafik, kita harus memastikan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada di sumbu X dan juga nilai-nilai yang ada di sumbu Y. Nah, dalam contoh kali ini, untuk nilai-nilai yang ada di sumbu X, saya bangkitkan dengan menggunakan fungsi linspace. Nah, fungsi linspace ini untuk baris pertama ini maksudnya adalah membangkitkan bilangan mulai dari 0 sampai 30 dengan jedanya masing-masing adalah 2 kali pi atau 2 kali 3,14. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah sin dari nilai tersebut. Nah, kemudian untuk fungsi yang digunakan untuk menggambar grafik adalah fungsi plot. Nah, fungsi plot ini
Ini variabel pertama yang kita tuliskan adalah variabel yang akan mewakili sumbu X, kemudian koma variabel yang mewakili sumbu Y, kemudian koma bisa juga kita tambahkan warnanya. Nah, dalam hal ini saya memilih warna hijau. Kemudian jika ingin melihat grafiknya, tinggal kita klik execute, kemudian muncul grafiknya. Nah, kita juga dapat menggambarkan grafik menggunakan konsol dengan menuliskan perintah-perintah melalui konsol. Pertama, bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Perintah yang pertama adalah linspace, kemudian tadi 0 sampai 2 kali %p sampai 30, kita enter. Nah, ini data-datanya, ini nilai-nilai untuk variabel X-nya, kemudian untuk sumbu Y, yaitu variabel Y, itu kita menggunakan sinus X, bagaimana yang dicontoh tadi, kemudian kita plot. Nah, untuk membedakan hasil plot yang dihasilkan ini, kita menggunakan warna red misalkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.